Ah, Benar ya di sini ya? Nggak salah masuk ya? Ini. Baik, sudah hadir semua ini? Hadir semua? Halo? Tes? Yang lain Tes? belum masuk, Ustadz. Baik, kita sudah lewat 10 menit ini. Nih ya, jumlahnya ada berapa toh? 35 ya? 24, Ustadz. 24, berarti tinggal 3 orang ya? 4 orang lagi, Ustaz. Orang lagi. Baik, kita mulai saja ya. Afan Ustadz, Didi hadir Ya, syukron, syukron atas infonya. Kita mulai. lagi di, lagi di jalan Ustadz. Oh ya, hati-hati di jalan. Eh, baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para mahasiswa sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang mana di kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan di perkuliahan yang kedua kita. Ya, baik. Sebelum saya mempersilakan yang hadir mempresentasikan pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang mungkin saya mengawali mukadimai. Yang pertama adalah sebagaimana kesepakatan kita di awal bahwasanya untuk yang ikhwan, ada berapa jumlah ikhwan sini? 6, Ustaz. Ada 6. Ya, Nggih, Ustaz. ikhwannya kalau bisa on cam ya. Ya, bisa ditampilkan kameranya yang ikhwan. Biar kita tahu ini yang bersangkutan hadir atau enggak. Kecuali ada udzur syar'i yang mungkin enggak bisa, ya monggo japri ke saya. Afan Ustaz, saya lagi khidbah sekarang ini jadi saya nggak bisa on time gitu ya. Ya, kayak sekarang tadi ini yang saya ngajar di kelas berapa ya itu? Kelas 3 PBA juga atau yang mana ya? Saya lupa tadi. Ya, ini kan PAI ya. Eh, tadi tadi kelas berapa ya? Hari ini dia mestinya presentasi izin, dia hari ini khidbah. Ya, Masya Allah ya, kita harus bersyukur itu ya. Pas jadwalnya presentasi khidbah, akhirnya Afwan Ustaz, saya nggak mungkin presentasi sambil khidbah. Ya sudah kalau gitu. Ya, akhwatnya juga ada yang izin hari ini, ya nikahan kan seperti itu. Ya tolong kalaupun akhwat, ya mohon ya nggak ada yang nggak usah tampil ya, ditutup saja. Ya tapi tolong aktif selalu ya, karena suatu saat tiba-tiba saya sebut namanya harus bisa jawab nantinya. Tiba-tiba nanti saya lagi menyampaikan materi atau bagaimana terus ya begitu kan ya Lestari langsung jawab iya saat hadir. Nah berarti kan saya tahu orangnya ini lagi fokus apa enggak nih. Ya jangan-jangan kemudian ternyata ya beliau lagi nggak hadir kan gitu. Kecuali udur ke belakang gitu ya, seperti itu. Ke belakang itu macam-macam ya, ke toilet, ke dapur makan gitu kan. Seperti itu. Baik. Terus yang kedua ya, hari ini yang tampil berapa orang? Ketua kelas siapa lagi di sini? Hadir, Ustaz. Siapa ketua kelasnya? Mana, Ustaz? Oh, Fajar ya? Nggih, Ustaz. Ya, Masya Allah. Sehat Bang Fajar? Alhamdulillah sehat, Ustaz.
Iya. Ini lagi di rumah apa di mana? Di kos-kosan? Di kamar Zat. Oh, di kamar. Oke. Ya, baik. Ya, jadi ya nanti mohon minta apa namanya? Hari ini presentasi berapa orang? 2 orang Zat. 2 orang. Siapa yang tampil? eh Ukti Farah sama Azkia kalau nggak salah Zat. Ya, Oh, Sama Farah Nur Nur sama Ain. Ain. Nur Aini ya. Ya, Nur Ain Hasan sama Nurul Farah Zat. Ya, baik. Ya, dua pemateri ini sudah siap belum? Insya Allah siap Ustaz. Ya, Nur Aini sama Nurul Farah Ustaz. Nur Farah. Kalau Nur Aini mengirim materinya kemarin ya, jam 8. Kalau Nurul Farah saya belum ketemu ini di mana ya? Kemarin sudah ngirim ya? Sudah Ustaz. Oh, coba saya di Japri dulu biar saya ketemukan dulu. Saya kemarin sudah sempat baca sedikit tapi lewat itu karena ketindis ininya materinya. Ya, nanti untuk teknis pemaparan ya, ya, tape. Nanti untuk teknis pemaparan karena waktu kita sampai jam apa ini? 12 lewat 10 ya? 12 lewat 10. Jadi nanti silakan dari dua pemakala mempresentasikan. Kita kasih waktu maksimal 15 menit ya. Maksimal 15 menit. 5 menit untuk atau silakan diatur waktunya. Apakah diparuh separuh-separuh. Ya 10 menit untuk pemaparan atau 7 menit untuk pemaparan. Terus sisanya itu silakan dibuat sesi tanya jawab ya. Dibuat sesi tanya jawab. Dikasih kesempatan 3 penanya. Ya, untuk silakan bertanya. Nanti yang bertanya silakan jangan lupa sebutkan namanya. Misalkan saya Abdullah bertanya, silakan. Nanti yang pemateri silakan dicatat namanya, terus nanti ditulis itu apa pertanyaannya itu sebagai masukan dan saran perbaikan sekiranya kalau ada dan seterusnya. Ya demikian juga nanti pemakala kedua seperti gitu. Gitu ya, bisa dipahami teknisnya ininya ya. Bisa, salah Zat. Ya, baik. Untuk menyingkat waktu, karena waktu kita sudah hampir menunjukkan jam 11 ini, silakan langsung kita minta kesempatan kepada pemateri untuk bisa langsung menyampaikan materinya. Silakan ditampilkan PPT-nya. Waktu saya serahkan sepenuhnya. Ini tanpa tanpa MC ya, atau langsung yang pemateri selaku MC-nya. Pemateri selaku MC Ustaz. Ya, tolong nanti saya dibantu ketua kelas ya, seperti biasa di absen temannya yang hadir. Terus yang apa namanya nanti yang bertanya juga dicatat namanya ya. Nanti dikirim ke saya. Nanti saya akan masukkan ke data saya. Ya untuk Iya, sementara Zat. untuk kehadiran saya tandai dengan saya foto. Saya ambil gambar foto eh, di WA ini. Saya ada tanda ini nih. Saya ambil foto beberapa nama yang hadir dan tidak hadir sebagai bukti saya. Ya seperti itu. Ya, selanjutnya silakan saya serahkan sepenuhnya untuk menyampaikan materi. Baik. Siapa ini dulu? Nur Aini ya? Silakan. Nur Ain sih. Sudah muncul eh, sudah muncul gambarnya Ustaz. J, sampun, sampun. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd.
Baik, hari ini Anda akan membahas tentang pengertian, ruang lingkup, dan urgensi fikih kontemporer. Sebuah bidang ilmu yang sangat penting dalam memahami dan mengamalkan hukum Islam dalam konteks kehidupan modern. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian fikih kontemporer. Yang kedua, ruang lingkup fikih kontemporer. Dan yang terakhir, urgensi fikih kontemporer. Secara etimologi, fikih berasal dari kata fakiha yafqahu fikhan yang memiliki arti pemahaman atau mengerti atau bisa juga disebut pemahaman yang mendalam. Secara terminologi, sebuah disiplin ilmu yang terkait dengan hukum syara bersifat amali dan dikutip berdasarkan dalil-dalil. Mengacu KBBI, kata kontemporer mempunyai pengertian sewaktu, semasa, saat sekarang ini, dan dewasa ini. Lalu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa fikih kontemporer merupakan sebuah kajian hukum fikih yang mengacu pada perkembangan pandangan fikih dewasa ini. Secara sederhana, fikih kontemporer adalah fenomena-fenomena permasalahan terbaru yang timbul dan ditemukan ketika telah selesainya diturunkan Al-Quran dan hadis serta telah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu belum terdapat sebuah hukum yang mengatur permasalahan tersebut dengan pasti atau masalah tersebut belum ditemukan kala itu, sehingga dalam menemukan sumber hukum memerlukan ijtihad dan kesepakatan para ulama mujtahid dalam menjawab permasalahan tersebut dengan mengacu pada sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian yang kedua yaitu ruang lingkup fikih kontemporer. 1. Hukum keluarga. Fikih kontemporer membahas hukum keluarga seperti pernikahan, perceraian, hak waris, dan lain-lain dalam konteks kehidupan modern. Yang kedua, ekonomi syariah. Fikih kontemporer membahas ekonomi syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, hukum pidana. Fikih kontemporer membahas seperti hukum pidana seperti hukuman mati, hukuman penjara, dan lain-lain. Yang keempat, lingkungan hidup. Fikih kontemporer membahas lingkungan hidup seperti polusi, perubahan iklim, dan lain-lain dalam perspektif Islam. Yang kelima, teknologi dan bioetika. Fikih kontemporer membahas tentang teknologi dan bioetika seperti transplantasi organ, cloning, dan lain-lain. Yang keenam, hak asasi manusia seperti hak hidup, hak bebas, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh, hubungan internasional seperti diplomasi, perdagangan, dan lain-lain dalam perspektif Islam. Yang kedelapan, masalah sosial seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan lain-lain dalam perspektif Islam. Yang berikutnya, kesehatan dan kedokteran seperti vaksinasi, aborsi, dan lain-lain dalam perspektif Islam. Kemudian yang terakhir yaitu finansial dan moneter seperti riba, zakat, dan lain-lain dalam perspektif Islam. Kemudian urgensi fikih kontemporer. Pembahasan ketiga,
urgensi fikih kontemporer yang pertama, yaitu memenuhi kebutuhan umat. Yang kedua, menampakkan kemampuan syariah Islam. Yang ketiga, membentuk malaka fikih. Yang pertama, memenuhi kebutuhan umat untuk mengetahui hukum syara untuk masalah-masalah kontemporer. Karena umat Islam yang telah sadar akan keislamannya akan selalu terikat dengan hukum syara dalam setiap perbuatannya sebagai konsekuensi keimanannya. Maka kehadiran fikih kontemporer akan dapat memenuhi kebutuhan umat Islam. Kemudian yang kedua, menampakkan kemampuan syariah Islam untuk memecahkan problem-problem kontemporer. Karena syariah Islam adalah hukum yang sempurna yang mampu menyelesaikan semua persoalan manusia, apapun juga masalahnya. Maka kehadiran fikih kontemporer akan dapat membuktikan kemampuan syariah Islam tersebut. Kemudian yang ketiga, membentuk malaka fikih yaitu pemahaman yang mendalam mengenai fikih Islam pada umat Islam. Karena dengan fikih kontemporer, umat Islam akan mendapat penjelasan mengenai fikih secara mendalam, yaitu tidak sekedar tahu secara hukumnya, tapi juga tahu dalilnya dan tahu cara penarikan kesimpulan. Kesimpulannya, fikih kontemporer merupakan sebuah permasalahan-permasalahan yang ditemukan dewasa ini berkenaan dengan hukum Islam dan belum ditemukan semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun sahabat yang kemudian dilakukan sebuah ijtihad dalam menentukan sebuah hukumnya dengan berlandaskan sumber hukum primer yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Kemudian ruang lingkup fikih kontemporer mencakup seluruh aspek dalam kehidupan manusia sekarang ini, seperti teknologi, peribadatan, ekonomi, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, tujuan untuk mempelajari fikih kontemporer adalah mempersiapkan diri dalam menghadapi perkembangan zaman dan arus modernisasi kehidupan yang semakin pesat. Syukron jazakumullahu khairan. Kemudian berikutnya Ana berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Kapan Uti, Ana Siti Saida mau bertanya. Ya, silakan. Iya. Untuk permasalahan fikih kontemporer, ketika kita mau berijtihad dengan mengambil pendapat dari fikih itu, kita mengambilnya dari siapa? Oh, sesuai pendapat siapa gitu. Baik. Syukran jazakumullah khairan atas perhatiannya. Ada lagi teman-teman yang lain?
Baik, sambil menunggu pertanyaan Eh, dari teman-teman yang lain. Afan, anak Fajar Yasin Gunawan. Ya, silakan. Perkenaan tentang fikih kontemporer itu kan membahas tentang masalah fikih yang yang terjadi setelah turunnya Al-Quran dan hadis. Nah, tadi disebutkan juga masalah fikih kontemporer itu termasuk riba. Nah, apakah riba itu termasuk bagian dari fikih kontemporer atau tidak? Sedangkan di dalam Al-Quran itu sudah tertulis tentang ayat riba. Bagaimana tanggapannya? Syukran jazakillah khairan. Baik. Ada lagi teman-teman yang lain? Baik, sambil menunggu, Ana jawab pertanyaan yang pertama. Eh, Kurang lebih pertanyaannya, fikih kontemporer mengambil dari rujukan siapa? Ya, Ukhti Saidah. Ukhti Saidah. Kurang lebih pertanyaannya seperti itu ya. Fikih kontemporer mengambil rujukan dari seperti yang Anda sudah jelaskan tadi, dari sumber-sumber Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, dan melakukan proses ijtihad terhadap masalah-masalah baru yang belum diatur secara eksplisit dalam teks klasik. Kemudian dipertimbangkan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, serta menggali fatwa dan keputusan para ulama kontemporer. Apakah jawabannya sudah cukup, Ukhti Sa'idah? Insya Allah cukup, Bu. Baik, syukran, jazakumullah khairan. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Fajar Yasin. Apakah riba termasuk dalam fikih kontemporer? Em, ya, fikih riba termasuk dalam ranah fikih kontemporer karena melibatkan penerapan hukum Islam terhadap isu-isu modern seperti bunga bank dan praktek keuangan kontemporer lainnya. Kemudian riba menjadi kajian mendalam di masa kini yang memunculkan berbagai pendapat dan analisis dari para ulama mengenai definisi pembatasan dalam transaksi keuangan modern. Dari jawaban itu sudah cukup, Akhi Fajar. Cukup, insya Allah. Baik, syukran, jazakumullah khairan teman-teman yang sudah
bertanya. Ada lagi pertanyaannya? Yang ditanya, kalau kita sekarang itu termasuk kita sebagai kontemporer bukan? Afwan, Ukhti Atika, suaranya putus-putus. Afwan, Ukhti Atika, suaranya putus-putus di Ana ya. Atau teman lain ada yang boleh? Bukan. Iya, Afwan. Diana juga putus-putus Ukti Atika. Afwan, Ukhti Atika, pertanyaannya boleh diulang lagi? Afwan, Ukhti Atika. Taib, karena waktu yang mencukupi, Ana tutup ya. Allahu a'lam bishawab. Syukran jazakumullah khairan atas perhatian dan waktunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ke materi kedua, silakan. Baik, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Waalaikumsalam. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah amma ba'du. Pada kesempatan ini, Ana Nurul Farah akan mempresentasikan tentang metodologi istinbat hukum dalam konteks kontemporer. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul sekali banyak persoalan baru yang tidak secara spesifik atau tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Karena itu, kita perlu memahami bagaimana metode istinbat hukum bekerja agar hukum Islam tetap relevan menjawab tantangan masa kini. Seperti yang bisa kita lihat di sini, istinbat hukum pada dasarnya itu proses menggali hukum Islam dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jadi, sejak masa klasik, metode ini sudah dipakai oleh para ulama untuk menjawab persoalan-persoalan pada zamannya. Namun, di era kontemporer, muncul masalah-masalah baru, seperti perkembangan teknologi, ekonomi global, bioetika, hingga isu lingkungan. Nah, masalah ini tentu tidak secara langsung terdapat dalam nas klasik, sehingga diperlukan metodologi istinbat yang relevan dengan kondisi sekarang.
Karena istinbat hukum adalah proses menggali hukum Islam, tentu kita harus tahu dulu apa saja sumber utama hukum Islam itu sendiri. Nah, mari kita lihat sumber hukum utama yang menjadi dasar dalam istinbat, yaitu ada Al-Quran, terus sunnah atau hadis, lalu ada ijma, dan yang terakhir ada qiyas. Al-Quran ini merupakan sumber utama hukum Islam yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang isinya mencakup akidah, ibadah, muamalah, hingga aturan sosial. Karena itu, kedudukannya paling tinggi dan setiap hukum Islam harus merujuk kepada Al-Quran. Dan yang kedua ada sunnah atau hadis, sumber hukum kedua. Sunnah ini berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, sekaligus menjadi rujukan ketika hukum tidak ditemukan dalam Al-Quran. Namun, lanjut berikutnya ada ijma. Ijma ini kesepakatan para ulama mujtahid terhadap suatu hukum setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ijma yang paling kuat itu terjadi pada masa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Dan sumber hukum yang terakhir adalah qiyas. Qiyas ini menyamakan suatu perkara baru dengan perkara yang sudah ada sebelumnya, karena memiliki sebab atau ilat yang sama. Seperti contohnya itu narkoba yang dikiaskan dengan khamr, karena sama-sama memabukkan dan merusak akal, sehingga hukumnya haram. Setelah mengetahui sumber-sumber hukum utama, pertanyaannya adalah bagaimana para ulama klasik menggunakan sumber-sumber tersebut untuk menetapkan hukum. Nah, disinilah muncul yang disebut dengan metodologi klasik. Jadi, metodologi klasik ini berpegang pada nas. Nasnya itu ya Al-Quran dan hadis, serta menggunakan logika. Kalau ada masalah baru yang tidak langsung disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis, ulama menggunakan qiyas, yaitu mencari persamaan sebab atau sifat dari suatu perkara. Contohnya seperti tadi, larangan meminum khamr di Al-Quran sebagai dasar melarang narkoba karena efek memabukkan yang serupa. Metodologi klasik ini membentuk dasar hukum Islam yang konsisten dan kuat, meskipun memang kurang fleksibel untuk menghadapi masalah-masalah kontemporer. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana metodologi klasik berfokus pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, sekarang kita lihat bagaimana kondisi di era kontemporer. Perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan menimbulkan banyak masalah baru yang tidak ditemukan pada masa klasik. Di era kontemporer ini, muncul berbagai isu yang dulu sama sekali belum ada. Misalnya dalam bidang ekonomi modern, yang terdapat padanya investasi saham, sistem perbankan, hingga kripto. Semua ini membutuhkan kepastian hukum Islam, apakah halal atau haram, dan bagaimana mekanismenya. Dan yang kedua, ada bioetika, seperti stem cell, bayi tabung, dan transplantasi organ. Hal-hal ini menimbulkan banyak pertanyaan baru dalam fikih, misalnya tentang status anak hasil bayi tabung atau hukum donor organ. Yang ketiga ada teknologi, termasuk artificial intelligence atau AI. Setelah itu ada robotik, internet, dan media sosial. Perkembangan teknologi ini menimbulkan tantangan baru, misalnya etika penggunaan AI atau dampak media sosial terhadap kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir ada hukum internasional seperti hak asasi manusia atau HAM, perjanjian antar negara, hingga hukum perang modern. Hal ini penting karena Islam juga memiliki prinsip-prinsip terkait keadilan dan perdamaian global. Semua masalah ini muncul akibat perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Karena itu, hukum Islam tidak bisa hanya berpegang pada nas klasik semata, tapi perlu ijtihad dan metode baru agar relevan. Jadi pada slide ini menegaskan kenapa hukum Islam itu butuh metodologi istinbat kontemporer.
Karena masalah yang dihadapi sekarang itu jauh lebih kompleks dan belum pernah ada di masa lalu. Karena muncul banyak masalah baru yang tidak ada di masa klasik, para ulama mengembangkan metodologi istinbat hukum kontemporer. Tujuannya agar hukum Islam tetap relevan dan bisa menjawab tantangan zaman. Dalam metodologi kontemporer ada beberapa pendekatan utama. Yang pertama, pendekatan maqasid asy-syariah, yakni memahami hukum Islam berdasarkan tujuan-tujuan syariat. Yang kedua, ada pendekatan fleksibel seperti istihsan, maslahah mursalah, dan sad az-zari'ah. Dan yang ketiga, ada pendekatan multidisipliner, yaitu mengaitkan hukum Islam dengan ilmu lain seperti ekonomi, sains, atau teknologi agar fatwa lebih tepat sasaran. Pada pendekatan maqasid syariah ini menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya dilihat dari nasnya, tapi dari tujuan kemaslahatannya. Adapun maqasid syariah ini berfokus untuk menjaga 5 hal pokok pada syariat Islam. Yang pertama ada agama. Tujuannya untuk melindungi akidah dan ibadah agar tetap murni. Yang kedua, ada jiwa yang menjaga keselamatan hidup manusia, melindungi jiwa dari bahaya dan kerugian. Yang ketiga, akal yang menjaga dari hal yang merusak. Yang keempat, menjaga keturunan yang menjaga keluarga, nasab, warisan, dan perlindungan. Yang kelima, ada harta yang menjaga kepemilikan dan distribusi kekayaan secara adil. Setelah pendekatan maqasid syariah, kita berpindah ke istihsan, maslahah, mursalah, sad az-zari'ah. Dalam konteks metodologi kontemporer. 3 prinsip ini memberi fleksibilitas agar hukum Islam relevan dengan kondisi zaman. Yang pertama ada istihsan, yakni prevensi hukum. Memilih keputusan yang lebih baik dalam situasi tertentu, meskipun berbeda dari kias biasa. Atau istihsan ini memilih kemaslahatan daripada kepatuhan literal nas. Yang kedua, ada maslahah mursalah atau kepentingan umum, yakni menetapkan hukum berdasarkan manfaat umum masyarakat, meskipun tidak ada dalil khusus, misalnya aturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan. Yang ketiga ada sad az-zari'ah, atau menutup jalan kerusakan, yakni mencegah sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Contohnya, melarang transaksi yang membuka peluang besar pada riba atau penipuan. Pada metodologi kontemporer berikutnya adalah pendekatan multidisipliner. Pendekatan multidisipliner ini artinya kita tidak hanya melihat dalil agama, tapi juga melibatkan ilmu lain. Yang pertama dari ilmu sosial. Contohnya, ketika ada tradisi pernikahan adat, ulama bisa mempertimbangkan budaya lokal apakah sesuai syariat atau tidak. Yang kedua ada dari ekonomi. Misalnya muncul sistem pembayaran digital seperti e-wallet, dan ulama butuh ilmu ekonomi modern supaya bisa menentukan hukumnya apakah sesuai syariah atau tidak. Yang ketiga ada sains dan teknologi. Contohnya fatwa tentang vaksin halal, transplantasi organ, atau penggunaan kecerdasan buatan dalam dunia medis dan keuangan. Semua itu butuh ilmu pengetahuan, bukan hanya tafsir dari nas. Jadi, kesimpulan metodologi kontemporer yang baru Ana jelaskan, metodologi kontemporer itu intinya bikin hukum Islam tetap nyambung sama kehidupan sekarang. Hukum Islam nggak hanya berhenti di nas-nas klasik saja, tapi juga bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Metodologi ini sifatnya adaptif, artinya bisa menyesuaikan tanpa kehilangan prinsip syariat. Tujuannya yaitu untuk kemaslahatan umat, biar hukum Islam benar-benar bermanfaat buat kehidupan sehari-hari, bukan malah menyulitkan. Nah, pendekatan ini juga berusaha menjaga keseimbangan antara ajaran klasik dengan kebutuhan modern. Jadi, meskipun kita pakai dalil-dalil lama, hasil hukumnya tetap relevan dan bisa menjawab tantangan zaman sekarang. Kesimpulan umum dari pembahasan yang sudah Ana jelaskan dari awal tadi adalah saya ingin menyimpulkan bahwa istinbat hukum itu artinya proses menggali hukum dari sumber syariat. Nah, di zaman sekarang muncul banyak masalah baru yang dulunya itu belum pernah ada. Misalnya seperti tadi teknologi digital, kesehatan modern, atau transaksi ekonomi global. Metodologi klasik biasanya itu berfokus pada nas dan analogi. Itu penting, tapi di era kontemporer ternyata nggak selalu cukup. Karena itu, dibutuhkan metodologi baru yang berbasis pada makosid syariah, yaitu tujuan utama syariat, seperti menjaga agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Nah, dengan cara ini, hukum Islam bisa tetap terjaga prinsipnya, tapi sekaligus solutif dan relevan untuk kebutuhan masyarakat modern. Jadi, dengan memahami metodologi kontemporer ini, kita bisa melihat bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan solutif, selalu memberikan jalan keluar bagi umat manusia di berbagai kondisi dan zaman. Demikian presentasi yang bisa Ana sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan dosen pembimbing. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan Ana persilakan jika ada yang ingin memberikan pertanyaan atau masukan. Apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Karena waktu Ana sudah habis dan tidak ada yang ingin memberikan pertanyaan, Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, saya ambil alih sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pertama kami ucapkan jazakumullah khairan kepada dua pemateri yang hari ini tampil, ya, yaitu yang pertama saudari Nur Aini Wilson Hasan, ya, dan kemudian yang kedua pemateri saudari Nurul Farah, ya sudah menyampaikan, ya, tema-tema masing-masing yang sudah kita sampaikan. Baik, ya, nanti dicatat ya, masukan-masukan dari temannya, pertanyaan dari temannya untuk revisi makalahnya ya nantinya. eh yang pertama saya ingin memberikan dulu masukan kepada pemateri saudari Nur Aini, ya.
Ya, untuk masukan, ya saran dan perbaikan bagi ya saudari Aini, ya dari makalahnya yang disampaikan, ya sebagai pendahuluan eh, Kodima ini yang membahas tentang pengertian ruang lingkup dan urgensi fikih kontemporer ya. Yang pertama, ya masukan bagi saudari Nur Aini. Ya, kalau bisa dari sisi penulisan ya, ini untuk melatih kalian dari awal supaya kalian menulis sebuah makalah atau kemudian nanti meningkat menjadi sebuah artikel atau jurnal nantinya ini bisa menjadi sebuah dasar atau awal untuk makalah-makalah kalian nanti bisa menjadi sebuah artikel atau jurnal yang nanti bisa menjadi sebuah karya tulis kalian ke depannya. Sehingga nanti ke depannya perbaikannya tidak terlalu banyak ya. Yang pertama dari sisi gaya bahasanya ya eh, perlu harus konsistensinya itu harus diperhatikan ya. Di dalam penulisan konsistensi dan hindari pengulangan kata. Ya, kata-kata dewasa ini di makalah itu sering berulang-ulang dewasa ini seperti itu. Atau bisa diganti dengan kata-kata masa kini atau di era modern ya atau ya kontemporer atau seterusnya. Itu mungkin ya itu penting ya untuk gaya bahasa biar agak lumayan bagus ya dari sisi penulisannya. Ya, terus sedikit ada perbaikan di ya istilah di rumusan masalahnya itu ya kalau nggak salah dilihat ya itu nanti dia diperbaiki ya tulisannya kata-katanya ya eh nanti istilah fikih kontemporer ya jadi pada daftar isi dilihat itu di daftar isinya ya di daftar isi ya di bab 2 pembahasan. Di situ tertulis pengertian fikih kontemporer, tapi di bawah tertulis ruang lingkup fikih komputer. Ya, nanti biar diperhatikan baik-baik ya cara penulisannya. Ya mungkin ya karena keburu-buru ya copy paste jadinya mestinya ruang lingkup fikih kontemporer, tapi menjadi ruang lingkup fikih komputer. Nah ini nanti menjadi untuk tidak ditanyakan sama teman-temannya ini ya. Kalau teman-temannya nanya nanti jadi pertanyaan gitu ya. Itu terkait tentang penulisannya ya. Terus di situ ada beberapa bagian mengutip nama tokoh seperti Joseph Scott, Yusuf Qaradawi dan lain-lain tanpa disebutkan catatan kakinya. Ya, jadi catatan kakinya itu penting. Jadi kalau kita menukil, ini penting nanti untuk kalian berlatih di dalam penulisan sebuah skripsi. Apatah lagi ketika kalian sudah meningkat dalam pembuatan tesis atau lebih tinggi lagi disertasi S3 itu harus betul-betul valid sumber datanya. Kalau bisa sumber primernya itu lebih banyak. Jadi catatan kaki sebagaimana saya sudah sampaikan kemarin, ini juga menjadi perhatian. Ya catatan kaki itu penting karena kalau tadi saya punya lihat makalahnya saudari Aini ini ya, alhamdulillah catatan kakinya ya ada disebutkan, walaupun mohon maaf di Aini ini catatan kakinya itu tidak ada ya. Ya gitu ya. Jadi catatan kakinya nggak ada footnote-nya. Karena saya udah pernah nyinggung bahwasanya kalau kaitan dengan catatan itu ada dua. Ada namanya footnote, ada namanya body note. Footnote itu kaitannya dengan referensinya itu di catatan kaki di bawah setelah penukilan. Yang kedua, body note itu bisa langsung di tengah-tengah penulisan. Di dalam penulisan itu disebutkan latar belakang marajiknya. Itu penting, itu membab dari karya ilmiah ya. Itu harus penting di dalam karena nanti yang sering banyak mahasiswa
ketika penulisan jurnal atau artikel, bahkan dalam sebuah skripsi itu terkadang yang menjadi kendala di situ. Ya, seperti itu. Jadi ini tolong diperhatikan ya. Ini tidak ada catatan bentuk footnote-nya kan nggak ada nih. Atau kemudian body note yang di tengah-tengah juga nggak ada. Ya, itu nanti mohon diperhatikan oleh Saudari Nur. Nah, ini ya terkait tentang catatan penulisannya ya, seperti itu. Nah, Dan ya, eh, ini yang keberapa saya lupa ya. Yang kelima apa yang keempat ya? Tolong dicatat sendiri nanti perbaikan dari saya. Hindari bahasa yang terlalu naratif, seperti kata-kata tentunya perlu atau sudah seharusnya diganti dengan kalimat yang deskriptif analisis. Ya, artinya pemaparan yang bahasa singkat saja. Yaitu dia kaitan dengan penulisan akademiknya ya. Adapun dari sisi isi, ya, kalau untuk judul sudah sesuai dengan antara judul dengan rumusan masalahnya itu sudah sinkron. Terkadang kayak tadi yang saya ngajak tadi pagi, antara judul dengan rumusan masalah itu beda. Ya sudah menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup. Ya walaupun pembahasannya kadang masih bercampur dengan sejarah dan definisi umumnya, maka perlu harus lebih fokus sistematis sesuai dengan subjudulnya ya. Seperti itu. Ya nanti itu kaitannya dengan isinya ya, dan kalau bisa juga nanti di awal itu ya ini untuk supaya yang lainnya juga nanti ketika buat makalah yang untuk selanjutnya itu bisa memperhatikan ini, jangan terulang lagi ya. Ya, biasanya nanti di situ ada apa namanya di samping tujuan, biasanya kan di situ ada manfaat, biasanya ada manfaatnya. Dan nanti bisa ditambahkan samping tujuan dan ada manfaatnya ketika memang memungkinkan ya, ya tentang masalah ininya. Kemudian di bab kedua dikaitan dengan pembahasan ya, kalau bisa definisi fikih kontemporer itu perlu lebih dipertajam lagi, diperjelas lagi ya, dengan membandingkan perbandingan fikih klasik dan kontemporer ya. Dan kalau bisa ini penukilannya dari para ulama ya, pengertian-pengertian daripada fikih kontemporer tersebut. Ya, seperti itu. Jadi nanti ini mohon jadi bahan perhatian. Ya, kemudian eh, di bab kedua juga ini nanti bisa, kalau bisa lebih sistematis dibuat ruang lingkupnya dikelompokkan gitu ya. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah, yang ketiga keluarga, yang ketiga kesehatan, politik dan lingkungan dan seterusnya. Itu aja kalau kaitan bab kedua. Adapun bab yang ketiga ya, kesimpulannya di bab ketiga, kesimpulannya itu kalau saya menilai itu terlalu ringkas dan belum yang namanya kesimpulan kan intisari dari materi ya. Ya, kalau bisa merangkum semua isi materi yang ada, yang itu menyangkut definisi, ruang lingkup, urgensi dan tantangan pengembangannya. Ya, itu saja yang mungkin perlu harus eh, diperbaiki ya, terkait tentang isinya ya. Ya, intinya secara umum sudah bisa kita memahami ini sebagai pengantar awal dulu ya, sebelum kita masuk kepada lebih spesifik lagi tentang penerapan daripada fikih kontemporer. Lebih lebih kita akan menjelaskan ya tentang definisi tentang fikih kontemporer tersebut ya, dan juga kita akan mengenal tentang batasan-batasannya ya, atau ruang lingkupnya ya, sehingga nanti kita tidak salah dalam memahami arti fikih kontemporer tersebut. Ya, itu kaitan dengan materi yang perbaikan yang harus perlu diperbaiki ya dari pemakalah tadi ya yang telah disampaikan. Ya, saya rasa sudah cukup bagus tadi itu poin-poin yang, dan juga saya lihat websitenya itu
ya kurang gitu ya. Nanti biasanya kalau saya nyampaikan itu ya mestinya minimal 3, tapi sudah cukup lah ada 2 website yang sudah ditampilkan tadi. Ini perbaikan dari saya tentang masalah untuk penulis, untuk pemakalah ya. Untuk pemakalah yang kedua, ya untuk pemakalah yang kedua yang harus diperhatikan perbaikannya, ya, yang saudari siapa ini? Nur Farah ya, Nur Farah nanti yang dengan judul metodologi istinbat hukum dalam konteks kontemporer. Ya, secara pintas sudah saya melihat ya, secara umum strukturnya sudah baik. Ada pendahuluan, pembahasan, ada penutup dan daftar pustaka. Namun untuk memenuhi standar akademik ini ada perlu sedikit perbaikan dalam sisi tata tulis ataupun dari substansi isi sesuai dengan judul yang dibahas ya. Ataupun dari sisi penulisan, kalau bisa yang pertama konsistensi istilah dan penulisan ya, kalau bisa gunakan istilah yang baku ya. Kata-kata fikih pakai k bukan kui ya. Fikih kalau memang ingin pakai bahasa Arab ya fikih semuanya, tidak ada yang fikih seperti itu ya. Dan juga konsistensi penulisan huruf kapital, yang kata-kata Islam, syariat, ulama itu harus huruf kapital gitu ya di depannya ya. Dan juga ejaan-ejaan, ada beberapa ejaan yang harus diperhatikan, misalnya kata mengidentifikasi dengan mengidentifikasi ya, yang di situ tertulis mengidentifikasi ya. Jadi mengidentifikasi itu perlu harus di ininya. Itu dari sisi penulisan. Adapun eh, struktur kalimat ya, mungkin kata-kata yang cukup panjang mungkin yang tidak terlalu penting bisa disingkat-singkat saja ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi nanti biar eh, berkaitan dengan cara penulisannya ya, seperti itu. Ya, kemudian terkaitan tentang isi judul ya, yang perlu harus diperbaiki ya. eh Pendahuluannya sudah baik, namun sebaiknya ditambahkan landasan teoritisnya. Misalkan definisi istimbat menurut ulama ya usul fikih. Misalkan Al-Imam Al-Juwaini, Imam Asy-Syatibi dan seterusnya. Ya, itu nanti monggo diperhatikan ya. Jadi untuk lebih mempertajam tentang pengertian istimbat, karena temanya di sini kan yang diangkat itu adalah metodologi istimbat. Artinya setelah kita mengenal tentang apa itu urgensi tentang fikih kontemporer, kita akan mengetahui ya metodologi di dalam penetapan hukum dalam konteks kontemporer itu tidak lepas dengan istimbat. Maka kalau bisa ditambahkan landasan teoritisnya ya, definisi istimbat itu dari kalangan ulama-ulama usul fikih, karena ini kaitannya lebih banyak kaitannya dengan sebuah, namanya istimbat itu sebuah kaidah nanti ya, mengambil sebuah hukum dari sebuah kaidah-kaidah yang namanya istimbat ya, seperti itu ya. Kemudian kalau bisa juga nanti istimbat ini ya sertakan urgensi istimbat kontemporer ini dengan rujukan pada fenomena yang nyata melalui dari fatwa-fatwa yang terkini ya dari MUI ya dan yang lainnya ya. Itu sekaitan dengan istimbat. Kemudian disebutkan di eh, pembahasan selanjutnya ya, di pembahasan itu dasar-dasar istimbat hukum Islam ya. Ya, kami lihat ini bagian ini terlalu panjang penjelasannya ya, yang kaitannya membahas tentang ya sumber hukum utama Al-Quran di Jumlah Kias, karena fokus makalahnya adalah metodologinya sebenarnya. Hasilnya ini bagian dasar ini cukup diringkas saja, lalu lebih diperluas kepada metode kontemporernya. Ya, itu seperti itu. Kemudian kaitannya dengan poin B, dinamika dan metodologi istinbat hukum Islam kontemporer
ini sudah cukup mengarah ke tema, tapi perlu dipertegas lagi apakah perbedaan secara mendasar antara metodologi. Kan ini kan tadi ya kita break dulu sebentar ya, karena ini lagi azan di sini ya. Kita mendengarkan azan dulu. Ya. Betul. Baik, kita lanjutkan lagi ya.
Ya, jadi untuk gua, jadi itu sudah poin-poin yang